Nah, itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim 4 Farmasi B, tugas fitofarmaka akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus antiinflamasi. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Untuk kasusnya, sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat antiinflamasi baru. Setelah dilakukan uji farmakokinetik, obat menunjukkan Cmax yang tinggi dalam 30 menit pertama. Tetapi efek antiinflamasi baru terlihat setelah 2 jam. Studi farmakokinetik menunjukkan bahwa efek maksimal atau Emax tercapai pada konsentrasi yang lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh Cmax. Next. Yang pertama, di sini mengapa ada keterlambatan antara konsentrasi maksimum obat dalam plasma dan efek antiinflamasi yang muncul. Hal ini disebabkan karena dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti waktu yang diperlukan obat untuk mencapai lokasi target, proses metabolisme dan distribusi dalam jaringan, serta mekanisme biologis yang memerlukan waktu untuk menginduksi respon inflamasi. Untuk pertanyaan nomor 2, berdasarkan studi farmakokinetik dan farmakodinamik, bagaimana cara menentukan dosis yang optimal untuk pengujian klinis? Untuk ada beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu pertama adalah studi farmakokinetik dengan menganalisis profil konsentrasi obat dalam plasma untuk mengidentifikasi Cmax, Tmax, dan waktu paru, dan juga penutupan dosis awal yang mempertimbangkan clearance dan volume distribusi. Yang kedua ada studi farmakodinamik dengan penilaian hubungan dosis respon antara konsentrasi obat dan efek terapi. Kemudian ada modeling menggunakan model PK atau PD untuk memprediksi efek obat berdasarkan data farmakokinetik dan farmakodinamik. Next. Yang terakhir ada uji klinis fase 1, melakukan uji tolerabilitas dan keamanan untuk mengonfirmasi dosis yang diusulkan. Baik, untuk soal yang ketiga, bagaimana hubungan farmakokinetik dan farmakodinamik ini dapat membantu dalam mengembangkan resisten dosis yang aman dan efektif. Jadi, ada beberapa cara di mana hubungan ini berkontribusi. Yang pertama ada pemahaman dosis yang optimal. Jadi, farmakokinetik memberikan informasi tentang bagaimana obat diserap, didistribusikan, metabolisme, dan juga dieliminasi di dalam tubuh. Sementara farmakodinamik menjelaskan bagaimana obat berinteraksi dengan target biologis dan efek yang dihasilkan. Selanjutnya, untuk penentuan waktu dosis untuk farmakokinetik membantu menentukan berapa lama obat bertahan dalam sistem dan kapan kadar obat mencapai puncak. Dengan farmakodinamik dapat digunakan untuk merancang resismen dosis yang tepat waktu. Next. Baik, yang selanjutnya ada individu dan variabilitas. Baik farmakokinetik maupun farmakodinamik memperhitungkan variasi individu dalam respon terhadap obat. Kemudian penghindaran overdosis dan keracunan. Dengan menganalisis hubungan farmakodinamik dan farmakokinetik, para peneliti dapat lebih baik mengantisipasi potensi risiko overdosis atau efek toksik. Kemudian pengembangan obat baru. Yang dapat membantu dalam pemilihan kandidat obat yang lebih menjanjikan dan dalam merancang uji klinis yang lebih efektif. Dengan demikian, sinergi antara farmakokinetik dan farmakodinamik adalah kunci untuk menciptakan regimen dosis yang aman dan efektif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.